Dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang pria dan istrinya yang malang. Mereka berdua pernah menjadi raja dan ratu di kayangan. Namun, karena sebuah sumpah yang diberikan oleh Batara Indra, mereka kini terbuang di negeri antah berantah. Di sana, mereka sangat dibenci oleh orang-orang. Setiap kali mengemis di pasar maupun kampung, mereka dihina, dipukuli, bahkan diusir hingga ke hutan. Kehidupan mereka begitu berat, hanya bertahan hidup dengan memakan batang kayu dan buah-buahan yang ditemukan di hutan. Suatu hari, istrinya yang tengah hamil 3 bulan menginginkan buah mangga dari taman istana raja. Hatinya tergerak oleh keinginan itu dan ia menangis, memohon kepada suaminya untuk mencarikan buah mangga tersebut. Suaminya dengan penuh kesedihan mengenang masa lalunya sebagai raja yang pernah menolak untuk memiliki anak, merasa sangat terpukul. Sepertinya kau ingin membunuhku. Tidakkah kau ingat dulu? Jangankan untuk meminta sesuatu, kita untuk mendekati orang di kampung saja tidak diizinkan. Melihat istrinya yang menangis dan semakin putus asa, suaminya pun berjanji untuk mencarikan buah mangga itu. Dengan langkah gonta ia pergi ke pasar meski takut akan diperlakukan buruk seperti dulu. Sesampainya di pasar ia mendekati seorang pedagang mangga. Seketika pedagang mangga itu berkata, Wahai si miskin, apa yang kau inginkan? Jika ada belas kasihan di hati Tuan, berikanlah saya sebiji mangga yang sudah busuk ini. Mendengar kata-kata itu, hati para pedagang di pasar pun tergerak. Mereka merasa iba dan memberikan berbagai macam bantuan, seperti mangga, nasi, kain, dan bahkan buah-buahan. Si miskin pun sangat terkejut. Dahulu, ia hanya diusir dan dihina, tetapi kini ia diberi berbagai pemberian yang sangat berharga. Dengan hati penuh rasa syukur, ia kembali ke hutan dan membawa semua pemberian itu untuk istrinya. Namun, istrinya tidak puas. Aku hanya ingin mangga dari taman raja itu, bukan makanan ini. Melihat keadaan istrinya yang semakin putus asa, tanpa daya ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang sedang dikelilingi oleh para raja dan bangsawan di istana. Dengan penuh rasa hormat, si miskin sujud di hadapan sang maharaja. Ampun tuanku, jika hamba dapat meminta, izinkanlah hamba mendapatkan sebiji mangga dari taman istana ini. Istriku sangat menginginkannya. Maharaja yang merasa kasihan memerintahkan agar buah mangga tersebut diberikan kepada si miskin. Ambilkan sebiji mangga untuk orang miskin ini. Si miskin pun menyembah dan menerima mangga itu dengan penuh syukur. Kemudian berjalan pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, istrinya melihat buah mangga yang dibawa suaminya. Ia tersenyum lebar menerima mangga itu dengan gembira dan segera memakannya. Hidup mereka berjalan dengan sedikit lebih baik, meskipun masih penuh kesulitan. 3 bulan kemudian, sang istri kembali mengidamkan buah nangka dari taman istana raja dan sekali lagi si miskin bergegas mencari permintaan istrinya itu. Tak disangka, ia berhasil mendapatkan nangka yang diinginkan. Selama masa kehamilannya, si istri sering diberi makan, kain, dan berbagai kebutuhan dari orang-orang yang iba kepada mereka. Pada malam hari ke-14 bulan purnama, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Anak ini dinamakannya Marakrama, yang berarti anak dalam kesukaran atau kesulitan. Suatu hari, saat si miskin sedang menggali tanah untuk mendirikan rumah kecil untuk keluarganya, ia menemukan sebuah telaga besar yang dipenuhi emas. Istrinya datang dan melihat penemuan itu. Emas ini akan cukup untuk kita dan anak cucu kita. Tak akan habis jika digunakan untuk belanja seumur hidup. Dengan harta yang melimpah, si miskin mulai menempah barang-barang keperluan rumah tangga mereka, seperti kendi, pelana kuda, keris, dan lain-lain. Setelah selesai, ia mandi berlimau dan menimang anaknya sambil berdoa. Ya Tuhan, jika anakku kelak menjadi penerang hidup, biarlah negeri ini menjadi sebuah kerajaan besar, lengkap dengan kota,
istana, dan segala keperluan sebuah pemerintahan yang makmur. Tak lama setelah itu, doanya terkabul. Negeri yang dulunya sunyi dan tandus itu kini berubah menjadi kerajaan yang megah. Lengkap dengan kota yang indah, parit, dan istana. Si miskin yang dulu hidup melarat kini bergelar Maharaja Indra Angkasa dan istrinya Ratna Dewi menjadi ratu yang dihormati. Mereka memerintah dengan bijaksana dan negeri mereka dinamakan Negeri Puspasari. Mereka pun hidup bahagia selama